Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Q Jiem. 3 tahun aku setia menemani dari nol, saat dia masih menjadi OB. Namun setelah jadi manajer, dia membuangku seperti sampah. Dia membanggakan selingkuhannya yang hamil dan meludahi kehormatanku dengan sebutan wanita mandul. Dia pikir, aku hanyalah istri cadangan yang tak punya apa-apa. Dia lupa, siapa yang memegang kendali atas hidupnya. Simak pembalasan paling elegan saat kuberikan 2 kejutan. Tes DNA yang membongkar kemandulannya, dan surat pemecatan yang akan menyeretnya kembali ke jalanan. Mari kita lihat, siapa yang sebenarnya menjadi sampah tanpa siapa. Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Selamat menyaksikan. Malam itu, ruang tamu kediaman Aska dan Lina Pujiati terasa begitu menyesakan. Suasana yang seharusnya hangat untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga justru berubah menjadi panggung penghinaan yang keji. Lina Pujiati berdiri mematung di sudut ruangan, mengenakan daster batik yang warnanya sudah mulai pudar. Di tangannya, ia memegang sepiring nasi tumpeng kecil yang ia siapkan dengan penuh kasih sayang sejak pagi buta. Namun, Aska sama sekali tidak melirik hidangan itu. Ia justru datang membawa seorang wanita bernama Gisela yang berpakaian sangat mencolok dengan perut yang sengaja ditonjolkan. Tanpa rasa bersalah, Aska menggandeng mesra pinggang Gisela di hadapan istrinya sendiri. Aska menatap Lina dengan tatapan yang penuh kebencian dan kejijikan. Ia merasa posisinya sebagai manajer di kantor sudah membuatnya menjadi pria paling berkuasa yang bebas melakukan apa saja. Ia lupa bahwa 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pria luntang-lantung yang bekerja sebagai tenaga kebersihan atau OB. Lina yang mendampinginya, memberi semangat, bahkan rela hidup prihatin demi mendukung karir Aska. Kini, setelah Aska berada di puncak, ia justru menganggap Lina sebagai noda dalam hidupnya yang sukses. Aska mulai berteriak dengan suara menggelegar, memanggil Lina dengan sebutan yang sangat menyakitkan hati. Ia menunjuk-nunjuk wajah Lina dan mengatakan bahwa Lina adalah wanita mandul yang tidak berguna. Aska merasa keputusannya berselingkuh dengan Gisela adalah hal yang benar karena Gisela telah memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh Lina, yaitu keturunan. Ia mengejek Lina sebagai pohon kering yang hanya menghabiskan air tanpa pernah bisa berbuah. Di depan beberapa kerabat yang hadir, Aska tidak ragu mempermalukan istrinya sendiri hingga ke titik terendah. Lina hanya bisa terdiam membisu. Matanya berkaca-kaca namun ia sekuat tenaga menahan agar air matanya tidak jatuh di depan pria yang kini sudah berubah menjadi monster itu. Ia melihat Aska tertawa bersama Gisela, merayakan kehamilan yang mereka klaim sebagai anugerah. Aska bahkan mengatakan bahwa Lina seharusnya bersyukur masih diizinkan tinggal di rumah itu meskipun hanya sebagai istri cadangan. Ia menegaskan bahwa tanpa dirinya, Lina hanyalah sampah jalanan yang tidak punya masa depan. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu tajam, seolah sengaja ingin menyayat harga diri Lina hingga habis tak bersisa. Kesabaran Lina benar-benar diuji saat Aska dengan kasarnya menepis piring tumpeng di tangan Lina hingga pecah berantakan di lantai. Aska tertawa terbahak-bahak melihat Lina yang langsung berlutut untuk memunguti pecahan piring dan butiran nasi tersebut. Bukannya menolong, Aska justru menginjak tangan Lina yang sedang membersihkan lantai. Ia berbisik dengan nada rendah namun penuh ancaman, memerintahkan Lina untuk mulai terbiasa melayani Gisela di rumah tersebut. Bagi Aska, Lina bukan lagi istri, melainkan pelayan yang statusnya jauh di bawah selingkuhannya. Lina tetap tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya fokus pada tangannya yang memerah akibat injakan sepatu Aska. Di balik diamnya, Lina sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar yang belum saatnya ia buka. Ia meraba saku dasternya, memastikan sebuah amplop putih hasil pemeriksaan medis masih ada di sana. Lina tahu persis siapa yang sebenarnya tidak bisa memberikan keturunan. Namun ia memilih untuk menyimpan fakta itu sejenak. Ia membiarkan Aska menikmati kemenangan palsunya malam itu. Sementara hatinya mulai mengeras dan menyusun rencana besar untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh suaminya. Suasana semakin memanas ketika Gisela mulai ikut campur dengan menghina penampilan Lina yang dianggap kumal. Gisela dengan sombongnya memamerkan perhiasan mahal yang baru saja dibelikan oleh Aska menggunakan uang gaji bulan ini.
Lina hanya menatap perhiasan itu dengan senyum tipis yang penuh arti, karena ia tahu bahwa jabatan manajer yang dibanggakan Aska berada di bawah kendali tangannya. Namun, untuk saat ini, Lina memilih untuk tetap menjadi sosok yang lemah dan teraniaya. Ia membiarkan kemarahan audien memuncak melihat ketidakadilan yang ia terima. Di akhir pertengkaran sepihak itu, Aska menarik rah baju Lina dan menyeretnya menuju kamar belakang yang kecil dan pengap. Ia menyatakan bahwa mulai malam ini, kamar utama akan ditempati oleh dirinya dan Gisela. Lina diusir dari kamar yang selama ini ia tempati bersama Aska. Dengan nada penuh kemenangan, Aska sekali lagi menegaskan bahwa Lina harus menerima takdirnya sebagai bayangan di rumah itu. Lina hanya menatap punggung Aska yang menjauh. Lalu ia menutup pintu kamar kecilnya dengan perlahan sambil membisikkan doa agar dirinya diberi kekuatan untuk menuntaskan sandiwara ini hingga akhir. Hari-hari berikutnya menjadi neraka dunia bagi Lina Pujiati di dalam rumahnya sendiri. Aska yang kini menjabat sebagai manajer semakin besar kepala dan tidak tahu diri. Ia seolah lupa bahwa jalan karirnya dari seorang petugas kebersihan atau OB, hingga bisa duduk di kursi empuk kepala unit, adalah hasil campur tangan dan pengorbanan Lina. Dahulu, Lina yang mencucikan seragam kusamnya, Lina yang menyisihkan uang belanja untuk membelikan kemeja pantas agar Aska tidak direndahkan rekan kerjanya, dan Lina pula yang meminta bantuan kerabatnya agar Aska mendapatkan promosi. Namun bagi Aska, semua itu adalah murni karena kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Ia memandang Lina sebagai kerikil dalam sepatunya yang harus segera dibuang. Kesombongan Aska semakin menjadi-jadi saat kakak-kakaknya, Rendra dan Hesti, datang berkunjung. Bukannya menengahi atau membela Lina, mereka justru ikut memojokkan adik ipar mereka. Hesti dengan mulut tajamnya mencela masakan Lina yang dianggap hambar. Sementara Rendra terang-terangan memuji Gisela sebagai calon ibu yang hebat bagi keturunan keluarga mereka. Mereka berkumpul di meja makan, tertawa terbahak-bahak sambil membiarkan Lina makan sendirian di dapur layaknya seorang pembantu. Aska dengan bangga memamerkan jam tangan mewah dan ponsel terbaru, mengklaim bahwa kesuksesannya adalah bukti bahwa ia pria hebat yang tidak pantas bersanding dengan wanita cacat seperti Lina. Puncak penghinaan terjadi ketika Aska menyodorkan beberapa lembar dokumen di atas meja makan. Ia meminta Lina menandatangani surat penyerahan aset rumah dan kendaraan atas namanya secara penuh. Aska berdalih bahwa sebagai istri yang tidak bisa memberikan anak, Lina tidak berhak memiliki harta apapun. Ia mengancam jika Lina tidak setuju, maka Lina harus angkat kaki malam itu juga tanpa membawa sepasang sandal pun. Rendra dan Hesti ikut menekan Lina, mengatakan bahwa Lina seharusnya tahu diri karena sudah menumpang hidup pada Aska selama 3 tahun ini. Mereka menyebut Lina sebagai parasit yang hanya bisa menghabiskan gaji Aska tanpa memberikan kontribusi nyata bagi keluarga. Lina menatap lembaran kertas itu dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, melainkan menahan amarah yang hampir meledak. Ia melihat wajah Aska yang penuh kemenangan, wajah pria yang pernah ia cintai dan ia perjuangkan nasibnya. Dengan tenang dan tanpa mengeluarkan air mata, Lina mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Aska tertawa puas, menyambar kertas itu seolah telah memenangkan lotre besar. Ia tidak menyadari bahwa rumah yang ia tempati sebenarnya berdiri di atas tanah milik keluarga besar Lina, dan surat yang baru saja ditandatangani Lina hanyalah formalitas yang tidak akan berlaku di depan hukum yang sebenarnya. Aska kemudian mulai bercerita tentang rencana masa depannya di kantor. Ia sesumbar bahwa sebentar lagi ia akan diangkat menjadi kepala divisi karena performanya yang gemilang. Ia menghina Lina dengan mengatakan bahwa koneksi yang ia miliki sekarang jauh melampaui apapun yang bisa diberikan Lina. Aska bahkan berencana mengadakan pesta besar di kantor untuk merayakan kehamilan Gisela dan sekaligus memperkenalkan Gisela sebagai istrinya yang sah di hadapan rekan-rekan kerjanya. Ia ingin menghapus jejak Lina sepenuhnya dari hidupnya, menganggap masa lalunya sebagai OB adalah lembaran hitam yang harus dikubur dalam-dalam bersama keberadaan Lina. Lina hanya mendengarkan ocehan itu sambil terus mencuci piring di wastafel. Ia membiarkan punggungnya dihujani kata-kata kasar dan ejekan dari Hesti yang menyuruhnya bekerja lebih cepat. Dalam diamnya, Lina mengingat pesan dari Paman Julius, adik mendiang ayahnya yang menjabat sebagai direktur utama di tempat Aska bekerja.
Paman Julius sudah lama curiga dengan perilaku Aska dan berkali-kali meminta Lina untuk berhenti menyamar sebagai rakyat jelata. Namun, Lina selalu menolak karena ingin melihat seberapa tulus Aska mencintainya tanpa embel-embel harta. Kini, ujian itu telah selesai dan Aska telah gagal total dengan nilai yang paling buruk. Sore itu, Aska menarik paksa daster Lina dan menyuruhnya masuk ke gudang bawah tangga. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang Lina tidak boleh menampakkan diri jika ada tamu penting yang datang, karena ia malu memiliki istri yang penampilannya seperti gembel. Gisela berdiri di samping Aska sambil melipat tangan di dada, tersenyum sinis melihat Lina diperlakukan demikian. Aska mengunci pintu gudang dari luar, meninggalkan Lina dalam kegelapan yang pengap. Ia tidak tahu bahwa di dalam gudang yang gelap itu, Lina mengeluarkan sebuah telepon genggam canggih yang selama ini ia sembunyikan di balik tumpukan kain lama. Lina menekan sebuah nomor cepat dan tersambung dengan seseorang di seberang sana. Suara Lina yang biasanya lembut dan pasrah kini berubah menjadi dingin dan berwibawa. Ia memberikan instruksi singkat kepada orang tersebut untuk segera menyiapkan audit menyeluruh terhadap unit yang dipimpin oleh Aska. Lina juga meminta jadwal pertemuan darurat dengan Dewan Komisaris tanpa sepengetahuan Aska. Sebelum mematikan telepon, Lina menatap celah pintu gudang dan melihat bayangan Aska yang sedang berdansa dengan Gisela di ruang tengah. Lina berbisik pelan bahwa waktu bagi Aska untuk menikmati kemewahan tinggal menghitung jam, sebelum semuanya dirampas kembali tanpa sisa. Gisela semakin merasa di atas angin setelah berhasil menguasai kamar utama dan membuat Aska sepenuhnya bertekuk lutut di bawah pengaruhnya. Sebagai wanita yang terbiasa hidup dari satu lelaki berharta ke lelaki lainnya, Gisela tahu persis cara memanipulasi ego Aska yang sedang tinggi-tingginya. Di hadapan Aska, ia bersikap manja dan lemah lembut. Namun saat Aska berangkat ke kantor, ia berubah menjadi monster bagi Lina. Gisela seringkali sengaja menumpahkan minuman di lantai hanya agar Lina berlutut membersihkannya, sambil mengejek bahwa rahim Lina yang gersang adalah kutukan Tuhan karena Lina tidak becus menjadi seorang istri. Lina Pujiati menerima semua perlakuan itu dengan ketenangan yang menakutkan. Ia membiarkan Gisela merajai rumah itu seolah-olah wanita itu adalah nyonya besar. Padahal setiap jengkal tanah dan bangunan itu dibeli dengan harta warisan mendiang ayah Lina. Suatu pagi, saat Lina sedang menyapu halaman, Gisela datang mendekat dan dengan sengaja meludahi kaki Lina. Gisela tertawa mengejek dan mengatakan bahwa Aska sudah menjanjikan posisi asisten manajer untuknya di kantor, sehingga Lina tidak akan punya ruang lagi untuk bernapas. Gisela merasa masa depannya sudah terjamin dengan janin yang diklaim sebagai darah daging Aska tersebut. Di sisi lain, Aska mulai terjebak dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Ia menghambur-hamburkan uang perusahaan untuk membelikan barang-barang mewah bagi Gisela, mulai dari tas bermerek hingga perhiasan berlian. Aska merasa posisinya sangat aman karena ia adalah orang kepercayaan di unitnya. Ia tidak menyadari bahwa setiap sen yang ia keluarkan tercatat dalam sistem audit rahasia yang dikelola langsung oleh kantor pusat. Aska terlalu sibuk memamerkan kekayaannya di media sosial, menghina kemiskinan, dan membanggakan diri sebagai pria sukses yang mampu menyingkirkan istri mandul demi wanita yang lebih produktif. Kecurigaan Lina terhadap kehamilan Gisela mulai menguat saat ia menemukan sebuah kartu nama klinik spesialis kandungan di saku jas Aska yang hendak dicuci. Namun, kartu itu bukan atas nama Gisela, melainkan nama orang lain yang pernah Lina dengar sebagai salah satu pria hidung belang di kota itu. Lina segera menghubungi informan kepercayaannya untuk menyelidiki latar belakang Gisela lebih dalam. Ternyata, Gisela adalah seorang pemain profesional yang memang mengincar lelaki yang sedang naik daun seperti Aska untuk dijadikan mesin uang, sementara anak yang dikandungnya kemungkinan besar bukan anak Aska. Malam harinya, saat makan malam berlangsung tegang, Lina memberanikan diri untuk bertanya pada Aska di depan Gisela. Lina bertanya dengan nada datar apakah Aska sudah melakukan tes kesehatan secara menyeluruh sebelum merayakan kehamilan itu. Aska langsung naik pitam. Ia menggebrak meja hingga gelas-gelas berdenting keras. Aska menuduh Lina iri dan dengki karena tidak bisa hamil. Ia bahkan mengancam akan menampar Lina jika berani meragukan kesetiaan Gisela. Bagi Aska, meragukan anak itu sama saja dengan menghina kejantanannya sebagai seorang pria yang kini sukses dan berkuasa. Gisela pura-pura menangis terseduh-seduh, berakting seolah-olah hatinya hancur karena difitnah oleh Lina.
Hal ini memicu kemarahan Aska yang lebih besar. Aska menarik paksa lengan Lina dan menyeretnya ke depan cermin besar di ruang tamu. Ia menyuruh Lina berkaca dan melihat betapa malangnya nasib seorang wanita mandul yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Aska berteriak bahwa ia sudah muak melihat wajah Lina dan memerintahkan Lina untuk segera menyiapkan berkas perceraian. Ia ingin segera melegalkan hubungannya dengan Gisela agar anak mereka memiliki status yang jelas. Lina hanya menatap bayangannya di cermin tanpa rasa takut sedikit pun. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Aska sempat berdiri sesaat. Lina mengatakan bahwa ia akan memberikan kejutan besar bagi Aska tepat pada hari ulang tahun kantor minggu depan. Aska tertawa terbahak-bahak, menganggap ancaman Lina hanyalah gertakan sambal dari seorang wanita yang sudah putus asa. Ia menantang Lina untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, karena menurut Aska, Lina tidak memiliki kekuatan atau relasi apapun untuk menjatuhkannya dari kursi manajer. Adegan malam itu ditutup dengan Aska yang mengusir Lina keluar dari ruang makan dan menguncinya di dapur. Aska kembali bermesraan dengan Gisela, merencanakan pesta peresmian jabatan barunya tanpa tahu bahwa maut karir dan harga dirinya sedang mengintai di depan mata. Lina berdiri di dapur yang gelap, memegang ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada Paman Julius. Pesan itu berisi instruksi untuk segera mengaktifkan protokol pengambil alihan aset dan pemecatan tidak hormat bagi seluruh staf yang terlibat dalam penyalahgunaan dana kantor, termasuk suami yang baru saja menginjak-injak harga dirinya. Pagi itu, Lina Pujiati melangkah keluar dari rumah yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu tetesan air matanya. Ia tidak membawa koper besar, hanya sebuah tas kecil berisi dokumen-dokumen penting yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Aska berdiri di ambang pintu bersama Gisela, tertawa mengejek melihat penampilan Lina yang masih mengenakan sepatu flat kusam. Aska berteriak bahwa Lina tidak akan bertahan hidup lebih dari seminggu di jalanan tanpa uang sakunya. Ia bahkan melempar selembar uang 50.000 ke tanah, menyuruh Lina memungutnya untuk ongkos angkot menuju pengadilan agama. Lina hanya menatap uang itu tanpa menyentuhnya, lalu berlalu pergi dengan langkah yang sangat tegap. Lina tidak menuju ke terminal atau stasiun, melainkan berhenti di sebuah persimpangan jalan yang sepi. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap sudah menunggu di sana. Seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan jas mahal keluar dari mobil dan membungkuk hormat di depan Lina. Pria itu adalah Paman Julius, adik kandung mendiang ayahnya yang menjabat sebagai direktur utama di tempat Aska bekerja. Paman Julius tampak sangat geram melihat keponakan tercintanya diperlakukan seperti pengemis oleh pria yang dulu ia bantu angkat derajatnya dari seorang OB. Paman Julius ingin segera menghancurkan Aska, namun Lina menahannya dengan tenang. Di dalam mobil, Lina mengganti pakaiannya dengan blazer elegan dan perhiasan minimalis namun sangat mahal. Aura wanita tertindas itu lenyap seketika, berganti dengan wibawa seorang pemegang saham mayoritas yang selama ini memantau perusahaan dari balik layar. Paman Julius melaporkan bahwa audit rahasia telah menemukan penyalahgunaan dana kantor yang dilakukan Aska untuk membiayai gaya hidup mewah Gisela. Tidak hanya itu, Paman Julius juga sudah mengantongi bukti medis yang valid mengenai kondisi kesehatan Aska yang sebenarnya. Lina mendengarkan semua itu dengan tatapan dingin. Ia sudah cukup memberi waktu bagi Aska untuk bertobat. Namun pria itu justru semakin melampaui batas. Mobil itu meluncur menuju gedung pencakar langit kantor pusat Pradipta Group. Seluruh staf di lobi utama tampak terkejut melihat direktur utama mereka mendampingi seorang wanita cantik dengan hormat yang luar biasa. Lina berjalan melewati koridor kantor dengan kepala tegak, melewati ruangan-ruangan tempat orang-orang yang dulu meremehkannya bekerja. Ia menuju ruang rapat utama, tempat para dewan komisaris sudah berkumpul untuk membahas agenda besar hari itu. Lina duduk di kursi utama yang selama ini dikosongkan khusus untuk pemilik saham tertinggi, sementara Paman Julius berdiri di sampingnya siap menjalankan perintah. Lina meminta Paman Julius untuk segera memanggil Aska ke ruang rapat pusat dengan alasan laporan mendadak. Ia ingin melihat wajah suaminya saat menyadari bahwa wanita yang ia panggil, mandul, dan sampah, adalah orang yang menggaji dan memiliki kuasa penuh atas hidupnya. Lina juga menginstruksikan tim keamanan untuk memantau Gisela yang kabarnya sedang berbelanja menggunakan kartu kredit perusahaan yang diberikan oleh Aska secara ilegal. Semua bidak catur sudah berada di posisinya,
dan Lina siap untuk melakukan skakmat dalam satu gerakan yang sangat mematikan bagi karir dan harga diri Aska. Di sisi lain, Aska yang masih berada di unitnya merasa sangat bangga karena dipanggil ke kantor pusat. Ia mengira bahwa panggilan itu adalah untuk pengumuman kenaikan jabatannya menjadi kepala divisi yang selama ini ia impikan. Aska bahkan sempat menyombongkan diri kepada rekan-rekan kerjanya bahwa ia akan segera menjadi orang penting di jajaran direksi. Ia merapikan dasinya di depan cermin, tersenyum lebar membayangkan bagaimana ia akan merayakan kesuksesan ini bersama Gisela malam nanti. Aska benar-benar tidak menyadari bahwa langkah kakinya menuju kantor pusat adalah langkah terakhirnya di dunia profesional yang ia banggakan. Saat pintu ruang rapat terbuka, Aska masuk dengan senyum lebar yang sangat percaya diri. Namun, senyum itu perlahan luntur dan berubah menjadi pucat pasi saat ia melihat siapa yang duduk di kursi pimpinan. Ia mengucek matanya berulang kali, berharap bahwa wanita di depannya bukan Lina Pujiati. Namun, Lina justru menyambutnya dengan senyum tipis yang sangat dingin. Aska gemetar hebat. Kakinya terasa lemas saat Paman Julius memperkenalkan Lina secara resmi sebagai pemegang saham tunggal terbesar di Pradipta Group. Aska mencoba mendekat dan memanggil nama Lina. Namun penjaga keamanan segera menahannya dengan kasar. Lina berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Aska yang kini terduduk lemas di lantai ruang rapat. Tidak ada lagi amarah di wajah Lina. Yang ada hanyalah tatapan datar penuh penghinaan terhadap pria yang telah mengkhianatinya. Lina melemparkan map berisi hasil audit dan bukti penyimpangan dana yang dilakukan Aska tepat ke arah wajahnya. Ia mengatakan bahwa waktu Aska untuk berakting sebagai bos besar sudah berakhir. Di depan dewan direksi, Lina mengumumkan bahwa ia tidak hanya memecat Aska, tetapi juga akan menyeret pria itu ke ranah hukum atas tuduhan penggelapan uang perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Aska terpaku di lantai ruang rapat yang dingin. Napasnya memburu saat melihat Lina Pujiati berdiri dengan keanggunan yang mematikan. Pria yang tadinya begitu sombong itu kini tampak seperti tikus kecil yang terpojok. Paman Julius memberikan sebuah amplop coklat besar kepada Lina, yang kemudian dilemparkan tepat di depan wajah Aska. Lina menyuruh Aska membuka amplop itu dan membaca isinya dengan lantang di depan para petinggi perusahaan. Dengan tangan gemetar hebat, Aska membuka kertas di dalamnya yang ternyata adalah hasil tes DNA dan rekam medis rahasia yang selama ini disembunyikan. Lina menjelaskan dengan suara tenang namun tajam bahwa hasil medis menunjukkan bahwa Aska sebenarnya mandul akibat komplikasi kesehatan di masa remajanya. Seluruh ruangan mendadak hening, sementara wajah Aska berubah pucat pasi. Lina kemudian menunjukkan bukti foto dan laporan detektif swasta yang memperlihatkan Gisela sedang bermesraan dengan pria lain, yang merupakan ayah biologis dari janin yang dikandungnya. Kebohongan yang selama ini diagung-agungkan Aska sebagai bukti kejantanannya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Aska mencoba membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kejutan kedua segera menyusul ketika Lina menyodorkan surat pemecatan tidak hormat. Lina menegaskan bahwa posisi manajer yang selama ini dibanggakan Aska telah dicabut secara permanen. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, Lina juga menuntut pengembalian seluruh aset perusahaan yang disalahgunakan oleh Aska untuk membiayai kemewahan Gisela. Aska bersujud di kaki Lina, memohon ampun dan menangis terseduh-seduh. Namun Lina menjauhkan kakinya dengan rasa jijik. Ia mengatakan bahwa waktu untuk memaafkan sudah habis sejak Aska menginjak nasi tumpeng buatannya dan mengusirnya dari rumah mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, tim keamanan membawa Gisela masuk ke ruangan. Wanita itu tampak bingung dan ketakutan setelah kartu kreditnya diblokir saat sedang berbelanja tas mewah. Lina menatap Gisela dengan dingin dan mengatakan bahwa sandiwaranya telah berakhir. Gisela yang menyadari Aska sudah tidak memiliki harta apapun, langsung berbalik menghina Aska dan mengakui bahwa ia hanya mengincar uangnya saja. Pertengkaran hebat terjadi antara Aska dan Gisela di depan dewan direksi, saling menyalahkan dan menghina, memperlihatkan betapa rendahnya kualitas hubungan yang mereka bangun di atas penderitaan Lina. Lina memberikan instruksi terakhir kepada manajer hukum perusahaan untuk segera memproses laporan kepolisian atas tindakan penggelapan dana yang dilakukan Aska. Ia tidak ingin ada kompromi sedikit pun bagi pria yang sudah mengkhianati kepercayaan dan kasih sayangnya. Aska mencoba meraih tangan Lina untuk terakhir kalinya,
Namun Paman Julius segera memerintahkan petugas keamanan untuk menyeret Aska keluar dari gedung tersebut. Aska diteriakan oleh staf kantor yang selama ini merasa tertekan oleh kepemimpinannya yang otoriter dan sombong. Mereka bersorak melihat kejatuhan sang bos palsu. Lina kembali ke kursi pimpinan, menarik napas panjang untuk melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Ia melihat dari jendela besar di ruang rapat, melihat Aska yang diseret menuju mobil polisi di bawah guyuran hujan, persis seperti saat ia diusir dari rumah tempo hari. Keadilan akhirnya tegak dengan cara yang paling elegan tanpa Lina harus mengotori tangannya dengan kekerasan. Ia telah membuktikan bahwa diamnya seorang istri yang teraniaya bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang mengumpulkan energi untuk sebuah pembalasan yang tuntas. Sore itu juga, Lina menandatangani berkas perceraian yang sudah ia siapkan sejak lama. Ia memastikan bahwa Aska tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini, karena semua aset terbukti milik pribadi Lina dan hasil korupsi perusahaan. Lina menutup map merah itu dengan senyum lega, seolah baru saja menutup bab gelap dalam buku kehidupannya. Ia menatap Paman Julius dan berterima kasih atas semua bantuannya selama masa penyamaran tersebut. Kini, Lina Pujiati siap memulai hidup baru sebagai pemimpin perusahaan yang bijaksana, meninggalkan kenangan buruk bersama pria yang lupa akan jati dirinya. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu menghancurkan hidup Aska. Kini, pria yang dulunya selalu mengenakan setelan jas manajer yang rapi itu terlihat kusam di pinggir jalan raya yang terik. Aska berdiri di antara kepulan asap kendaraan, memegang nampan plastik berisi minuman dingin dan beberapa bungkus makanan ringan. Ia menjadi pedagang asongan, mengejar mobil-mobil yang berhenti di lampu merah demi recehan untuk sekadar menyambung nyawa. Setelah keluar dari penjara karena masa hukuman yang dikurangi setelah seluruh asetnya disita, Aska tidak memiliki siapapun. Kakak-kakaknya, Rendra dan Hesti, menghilang entah kemana setelah mengetahui Aska tidak lagi memiliki uang untuk menghidupi kemalasan mereka. Aska seringkali termenung di emperan toko saat malam tiba, menatap botol air mineral yang belum laku terjual. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina masakan Lina Pujiati dan membuang nasi tumpeng ke lantai. Kini, untuk mendapatkan sebungkus nasi sisa saja ia harus berjuang di bawah terik matahari dan makian pengguna jalan. Rasa penyesalan itu datang setiap detik, menghujam jantungnya lebih sakit daripada rasa lapar yang ia rasakan. Ia baru menyadari bahwa kemuliaan yang ia miliki dulu hanyalah cahaya pantulan dari kebaikan hati istrinya. Tanpa Lina, ia benar-benar hanya butiran debu yang tidak berharga di tengah kerasnya ibu kota. Suatu sore, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan tempat Aska menjajakan dagangannya. Kaca mobil terbuka perlahan, menampakkan sosok wanita anggun dengan wajah yang sangat tenang. Wanita itu adalah Lina Pujiati. Aska membeku, tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan dagangannya. Ia merasa sangat malu, ingin rasanya ia menghilang di telan bumi saat itu juga. Namun, Lina tidak menatapnya dengan kemarahan atau dendam. Di mata Lina, hanya ada sisa-sisa rasa empati sebagai sesama manusia. Lina melihat mantan suaminya itu sudah hancur lebur dan telah membayar semua kesombongannya dengan penderitaan yang sangat nyata. Lina tidak turun dari mobil. Ia hanya mengisyaratkan asistennya untuk menyerahkan sebuah tas kain kecil kepada Aska. Di dalam tas itu terdapat sejumlah uang yang cukup besar dan sebuah kartu nama milik sebuah koperasi usaha mikro. Melalui asistennya, Lina menyampaikan pesan singkat bahwa uang itu bukan untuk berfoya-foya, melainkan sebagai modal agar Aska bisa membuka usaha kecil yang lebih layak dan berhenti menjadi asongan di jalanan. Lina membantunya bukan karena masih cinta, melainkan karena ia tidak ingin memelihara kebencian di dalam hatinya yang kini sudah bahagia. Baginya, membantu orang yang pernah menyakitinya adalah cara terbaik untuk benar-benar lepas dari masa lalu. Aska jatuh terduduk di trotoar sambil memeluk tas kain itu erat-erat. Ia menangis terseduh-seduh saat melihat mobil Lina perlahan menjauh dan menghilang di tengah kemacetan. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia sebut mandul dan sampah justru adalah satu-satunya orang yang masih memiliki hati nurani untuk menolongnya saat semua orang membuangnya. Aska berjanji dalam hati untuk menggunakan kesempatan terakhir ini dengan baik dan tidak akan pernah lagi menjadi manusia yang sombong. Ia belajar dengan cara yang sangat keras bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh jabatan manajer,
melainkan oleh kebersihan hati dan rasa syukur. Lina Pujiati kini dikenal sebagai direktur utama yang paling dicintai oleh karyawannya di Pradipta Group. Ia menikah lagi dengan seorang pria yang menghargainya bukan karena sahamnya, melainkan karena ketulusan jiwanya. Kehidupan Lina menjadi bukti bahwa kesabaran yang berbuah keikhlasan akan selalu berakhir dengan kemenangan yang manis. Sementara itu, Aska berhasil membuka warung makan kecil di pinggir kota. Meski hidup sederhana, ia kini jauh lebih tenang dan selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang miskin, sebagai bentuk penebusan dosa atas kesombongannya di masa lalu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar dan kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Jangan pernah merendahkan orang yang telah menemani kita dari titik nol, karena dua orang yang teraniaya memiliki kekuatan yang mampu membalikan keadaan dalam sekejap. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, tetapi tentang seberapa besar kita mampu memanusiakan manusia lain, terutama pasangan yang telah berkorban untuk kita. Pernahkah kalian menemui seseorang yang lupa daratan setelah sukses? Atau mungkin kalian pernah merasa direndahkan namun memilih untuk diam dan membuktikan dengan kesuksesan? Silakan bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati.